Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kita tentang informasi akuntansi diferensial ya di bab 3 ini. Jadi di materi sebelumnya kita tahu bahwa informasi akuntansi manajemen itu dibagi menjadi 3 tipe ya. Yang pertama informasi akuntansi penuh yang sudah kita bahas di bab 2. Kemudian yang kedua ini adalah informasi akuntansi diferensial. Nanti yang ketiga yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, ini masing-masing tipe informasi itu nanti memiliki jenis pendapatan, biaya, dan juga aktiva yang berbeda-beda. Nah, fungsinya juga berbeda-beda. Nah, untuk konsep dari informasi akuntansi diferensial itu sendiri, ini dia merupakan informasi akuntansi yang sering dihubungkan dengan pemilihan alternatif gitu. Jadi, pemilihan alternatif ini berarti kaitannya nanti dengan pengambilan keputusan di masa depan. Nah, ini ya. Jadi dia mempunyai dua unsur pokok, informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Jadi ini dibutuhkan ketika perusahaan ingin mengambil keputusan dengan melihat berbagai alternatif. Jadi nanti dihitung alternatif A akan menghasilkan pendapatan sekian, biaya sekian. Nah, nanti alternatif B sekian, sekian. Nah, itu akan diketahui dengan perusahaan mengetahui informasi akuntansi diferensial, sehingga ini informasinya lebih dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, tadi dia berguna untuk menaksir perbedaan nanti masing-masing aktiva, pendapatan, dan biaya pada setiap alternatif ketika perusahaan itu mengambil tindakan A, tindakan B dibandingkan dengan tindakan yang lainnya lagi. Nah, ini adalah fungsi dari informasi akuntansi diferensial. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita tahu ada 3 jenis informasi ya. Yang pertama, informasi akuntansi penuh. Jadi kalau informasi akuntansi penuh ini dia semuanya ya penuh, baik itu biaya tenaga kerja, biaya langsung dan biaya tidak langsung pada setiap produk, bagian, divisi atau aktivitas lain sesuai dengan kepentingan manajemen. Jadi keseluruhan itu adalah pengertian dari informasi akuntansi penuh. Nah, itu membutuhkan data atau informasi dari masa lalu dan juga dibutuhkan untuk informasi masa yang akan datang. Contohnya apa? Kalau informasi akuntansi penuh biasanya dibutuhkan untuk melaporkan informasi keuangan. Jadi kan ketika perusahaan itu sudah berjalan, dia sudah menghasilkan berapa banyak pendapatan, biaya yang dikeluarkan. Nah, ini untuk pelaporan keuangan. Kemudian untuk menganalisis kemampuan menghasilkan laba seperti return on asset, return on investment gitu kan, seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, itu diperolehnya ya dari data yang sudah ada atau yang sudah terjadi gitu, dari laba yang sudah didapatkan, kemudian modal yang diperoleh selama ini. Nah, seperti itu. Kemudian dia juga jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, itu juga masuknya ranahnya adalah informasi masa lalu dari informasi akuntansi penuh. Kemudian penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Nah, ini untuk masa lalu. Kemudian untuk yang informasi masa yang akan datang, ini bisa digunakan untuk menyusun program. Jadi kalau sudah tahu ternyata pendapatannya sekian, biaya yang dikeluarkan sekian, nah nanti perusahaan bisa menggunakan informasi itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian penentuan harga jual normal. Jadi misalnya semakin banyak permintaan itu nanti akan mempengaruhi harga dari perusahaan. Nah, itu juga kalau semakin banyak pangsa pasarnya semakin luas, permintaannya semakin naik, nanti harga jualnya bisa mengikuti gitu. Nah, itu juga dibutuhkan ketika sudah ada datanya. Penentuan harga transfer, kemudian penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian yang saat ini kita pelajari yaitu informasi akuntansi diferensial. Jadi dia tidak membutuhkan atau tidak mengandung informasi masa lalu, tapi dia melihat informasi masa yang akan datang. Jadi dia akan memperkirakan
kira-kira kalau kita melakukan atau memproduksi produk A itu biayanya berapa, pendapatan yang diperoleh berapa banyak. Nah, itu dilihat dari kondisi pasar saat itu, kemudian pangsa pasar yang ada, pesaingnya gitu kan. Nah, ini akan dihitung dengan berbagai alternatif. Jadi kalau perusahaan itu memproduksi produk A berapa banyak biaya yang dikeluarkan, produk B berapa banyak, dengan memperhitungkan berbagai hal. Nah, itu adalah fungsi dari informasi akuntansi diferensial, yaitu untuk pengambilan keputusan, pemilihan alternatif ya, pilihan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kalau informasi akuntansi pertanggungjawaban ini lebih ke masing-masing manajer pada setiap departemen. Jadi manajer itu punya tanggung jawab, punya wewenang untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan di dalam departemennya gitu kan. Misalnya manajer departemen produk A, departemen produk B. Nah, dia punya wewenang untuk mengatur masing-masing departemennya mau dibuat seperti apa, kemudian mau membutuhkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh departemen itu yang akan diajukan ke manajer puncak dan seterusnya. Nah, itu diatur oleh masing-masing manajer pada setiap departemennya, sehingga ketika nanti sudah ada datanya, dia juga mengandung informasi masa lalu, jadi bisa digunakan untuk menilai kinerja manajer. Jadi tadi departemen A, manajer departemen A mampu menghasilkan laba sekian dari produk A yang mampu dia jual. Nah, itu akan digunakan sebagai penilaian kinerja oleh manajer puncaknya. Jadi bisa tahu kinerja manajer masing-masing departemen itu seperti apa, dilihat dari ini tadi, informasi masa lalu. Kemudian pemotivasian manajer. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memotivasi manajer. Ketika manajernya tadi ya kinerjanya bagus, maka manajer puncaknya bisa memberikan motivasi dengan penambahan apresiasi, insentif dan sebagainya. Kemudian selain itu, untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban juga mengandung informasi yang masa yang akan datang, yaitu untuk menyusun anggaran. Jadi kalau tadi di departemen A dia pada tahun sekian dia menghasilkan laba sekian, biayanya sekian, produk yang dihasilkan sekian. Nah, itu bisa digunakan untuk melakukan penyusunan anggaran supaya nanti bisa diajukan ke manajer puncaknya ya, bahwa untuk departemen A membutuhkan anggaran sekian gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah perbedaan dari biaya diferensial dengan biaya lainnya yang sering kita temukan di dalam perusahaan. Jadi misalnya di sini biaya diferensial dibandingkan dengan biaya depresiasi. Kalau biaya diferensial itu memperhitungkan biaya yang berhubungan dengan masa yang akan datang, tapi kalau biaya depresiasi dia dalam jangka pendek, bukan merupakan biaya diferensial, sehingga dapat diabaikan. Jadi biaya depresiasi itu biasanya dihitungnya dalam jangka panjang. Kalau dia dalam jangka pendek, dia tidak masuk ranahnya biaya diferensial. Kemudian biaya diferensial dibandingkan biaya penuh. Jadi dia punya perbedaan dilihat dari unsur biaya, sumber informasi, perspektif waktunya. Kalau biaya diferensial itu unsur biayanya dia memiliki biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu. Tadi ya berbagai alternatif. Jadi alternatif A mungkin biayanya sekian, alternatif B sekian. Jadi berbeda melihat kondisi atau aktivitas kegiatan yang dipilih tadi alternatifnya. Kalau biaya penuh dia terdiri dari unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung produk. Jadi sudah ada datanya. Kemudian dilihat dari sumber informasi, biaya diferensial ini menaksir biaya dengan masalah tertentu. Kalau biaya penuh dia diambil dari catatan akuntansi reguler. Jadi dia hanya menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan ya kalau biaya penuh. Kalau biaya diferensial nanti mengikuti. Jadi melihat kondisi masalah. Kemudian dilihat dari perspektif waktunya. Kalau biaya diferensial dia informasi yang akan datang hanya untuk menghitung atau mengetahui informasi masa yang akan datang tadi ya, karena alternatif.
Kemudian kalau biaya penuh dia selain masa yang akan datang juga mengandung informasi masa lalu, karena tadi ya datanya sudah ada digunakan untuk pelaporan keuangan dan juga bisa digunakan untuk uh, pembuatan anggaran di masa yang akan datang. Kemudian biaya diferensial versus biaya variabel. Kalau biaya diferensial dia selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Kalau biaya variabel ini adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi yang dimaksud biaya di sini adalah biaya keseluruhan atau biaya totalnya akan berubah kalau jumlah kegiatannya juga mengalami perubahan. Kemudian ini adalah manfaat dari informasi akuntansi diferensial dalam mengambil keputusan. Ada 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek yang seringkali membutuhkan informasi akuntansi diferensial. Yang pertama yaitu untuk membeli atau membuat sendiri produknya. Jadi kalau membeli sendiri bahan baku misalnya, kira-kira biaya yang dikeluarkan sekian. Kalau kita membuat sendiri bahan bakunya misalnya, nah ternyata lebih murah misalnya. Nah itu adalah keputusan jangka pendek yang bisa dihitung menggunakan informasi akuntansi diferensial. Kemudian menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Jadi kalau misalnya dihitung ternyata produk itu nanti lebih banyak mengalami kerugiannya daripada keuntungan yang diperoleh, maka dia bisa menghentikan. Atau ternyata kalau produksi produk itu memberikan laba yang baik, laba yang meningkat, maka akan dilanjutkan. Kemudian menerima atau menolak pesanan khusus. Nah itu adalah manfaat yang diperoleh dari informasi akuntansi diferensial. Oke, dari sini kita sudah tahu ya manfaat dari informasi akuntansi diferensial. Nah, kalau kita ringkas dari fungsi informasi akuntansi diferensial itu sendiri bermanfaat untuk menganalisis prestasi ekonomis yang akan datang, karena tadi ya kita menghitung masing-masing alternatif itu mengandung biaya seberapa besar, pendapatan seberapa besar, sehingga kita bisa sebut ini juga bermanfaat untuk menganalisis prestasi ekonomis. Nah, itu adalah fungsi dari informasi akuntansi diferensial. Jadi tadi ya selain dia berfungsi untuk pengambilan keputusan membuat atau membeli dan seterusnya ini. Kemudian lagi biaya diferensial itu memiliki karakteristik jumlahnya berbeda-beda untuk setiap alternatif. Pasti berbeda ya, karena alternatif A pasti berbeda dengan alternatif B. Jumlah biayanya, jumlah pendapatan yang akan diperoleh itu pasti berbeda. Kemudian dia juga merupakan bukan sunk cost. Jadi tidak terjadi di masa lalu tapi terjadi di masa yang akan datang. Jadi dia selalu berhubungan dengan masa yang akan datang. Itu adalah karakteristik dari biaya diferensial ini. Kemudian kita juga sudah harus tahu perbedaan informasi akuntansi diferensial dengan informasi akuntansi penuh dan informasi akuntansi bertanggungjawaban. Jadi kalau diferensial tadi dia lebih untuk mengambil alternatif keputusan manajer dalam mengambil alternatif yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Tapi kalau di akuntansi pertanggungjawaban itu berarti dia masing-masing manajer ya mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan di departemennya, termasuk dalam menyusun anggaran. Itu kalau akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian kalau dibandingkan dengan informasi akuntansi penuh, yang mana informasi akuntansi penuh itu nanti memiliki kepentingan untuk pelaporan kepada pihak luar perusahaan ya, karena nanti untuk informasi akuntansi penuh itu membutuhkan secara keseluruhan total biaya, total aktiva, dan total pendapatan. Kalau yang informasi akuntansi diferensial dia hanya membutuhkan total
aktiva yang akan datang, pendapatan yang akan datang, biaya yang akan datang gitu. Perbedaan pada setiap alternatifnya. Kemudian kalau informasi akuntansi penuh itu nanti lebih digunakan untuk menyusun program ya. Itu kalau akuntansi penuh. Jadi kalau akuntansi penuh untuk menyusun program, akuntansi pertanggungjawaban tadi untuk menyusun anggaran. Kalau informasi akuntansi diferensial dia untuk mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Kemudian tadi ya kalau kita lihat di sini ada perbedaan dari informasi akuntansi diferensial dan juga informasi akuntansi penuh. Itu dilihat dari unsur biayanya, sumber informasi, dan perspektif waktu. Kemudian dalam menyusun anggaran ya, menyusun anggaran di informasi akuntansi pertanggungjawaban itu nanti direncanakan biaya dan pendapatan itu adalah tanggung jawabnya manajer puncak itu. Kemudian dari informasi akuntansi pertanggungjawaban ini juga nanti digunakan untuk memotivasi manajer dan juga untuk menilai kinerja atau mengevaluasi prestasi dari manajer. Kemudian kita juga nanti mengenal ada biaya yang bisa dikendalikan oleh manajer pada masing-masing departemen, ada juga biaya yang tidak terkendalikan. Jadi misalnya ada manajer produksi ya. Jadi dia nanti bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya produksi di departemennya. Jadi kalau biaya produksi itu apa yang bisa dikendalikan? Contohnya ya biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk. Kemudian ada lagi nanti biaya yang tidak controllable atau tidak terkendali. Misalnya nanti di manajer bagian penjualan. Apa yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer bagian penjualan? Ya misalnya biaya depresiasi gedung kantor yang digunakan pada masing-masing departemen. Jadi nggak cuma departemen penjualan aja yang menggunakan gedung, tapi kan banyak departemen lainnya, bisa departemen akuntansi, departemen personalia itu juga menggunakan gedung, sehingga biaya depresiasi gedung tidak bisa dikendalikan oleh manajer bagian penjualan. Jadi pengertian dari biaya terkendalikan itu yang seperti apa? Jadi biaya terkendalikan itu ya biaya langsung yang hubungannya dengan pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi pusat pertanggungjawaban dari manajer yang bertanggung jawab terhadap departemen tersebut secara langsung. Jadi manajer itu memiliki wewenang untuk mempengaruhi seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan oleh departemen tersebut. Oke, gitu ya. Sekian untuk penjelasan materi informasi akuntansi diferensial.